Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Rahmawati dengan NIM 440141943. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan RPP yang telah saya buat dengan model pembelajaran yang telah saya kembangkan sendiri. Pada RPP kali ini saya menggunakan kompetensi dasar 3.3 pada kelas 10 semester 2, yaitu menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom, dan 4.3 menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai RPP, saya akan menjelaskan sedikit mengenai model pembelajaran yang saya kembangkan sendiri. Jadi model pembelajaran yang saya kembangkan sendiri ini merupakan gabungan atau pengembangan dari sintaks discovery learning dan komponen-komponen dari jelajah alam sekitar atau JAS. Untuk model ini saya namakan dengan model Judge-Kopertal Learning. Untuk sintaks pada Judge-Kopertal Learning, saya menggabungkan dari sintaks discovery learning, yaitu ada stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, dan generalization. Saya integrasikan dengan pendekatan JAS, yaitu ada 8 komponen, yaitu eksplorasi, konstruktivis, proses sains, bioedutainment, learning community, dan juga assessment otentik. Untuk siklusnya bisa dilihat. Untuk stimulation, saya integrasikan dengan learning community, konstruktivis, bioedutainment, assessment otentik, yang saya beri nama dengan sintaks stimulation. Kemudian yang kedua yaitu sintaks dari discovery learning problem statement, saya integrasikan dengan komponen JAS konstruktivis, proses science, learning community, dan assessment otentik yang saya beri nama dengan konstruktivis. Kemudian selanjutnya yaitu sintaks dari discovery learning data collection, saya integrasikan dengan komponen dari JAS, yaitu eksplorasi, proses sains, learning community, assessment otentik, yang saya beri nama dengan exploration. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu sintaks dari discovery learning data processing dan verification, saya gabung dan saya integrasikan dengan eksplorasi, konstruktivis, proses sains, learning community, dan assessment otentik, yang saya beri nama dengan sintaks verification. Kemudian yang terakhir yaitu ada generalization, yang merupakan sintaks dari discovery learning. Saya integrasikan dengan pendekatan JAS, yaitu konstruktivis, proses sains, learning community, assessment otentik, yang saya beri nama dengan generalization. Kemudian dari keseluruhan sintaks ini, untuk learning community dan assessment otentik ini ada pada semua sintaks, jadi saya mengeluarkannya jadi seperti itu. Tujuan dari model discovery learning ini yaitu untuk melatih siswa mengeksplorasi dan memecahkan masalah dengan meningkatkan berpikir kritis pada siswa melalui serangkaian kegiatan ilmiah. Kemudian ini merupakan hasil akhir dari sintaks yang telah saya buat, yaitu ada stimulation, konstruktivis, exploration, verification, dan generalization, dan saya keluarkan evaluasi karena dari setiap sintaks akan saya lakukan evaluasi pada peserta didik. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajarannya akan saya bahas lebih lanjut pada RPP. Baik, ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat untuk jenjang sekolah SMA kelas 10 semester 2, mata pelajaran biologi pada materi klasifikasi makhluk hidup dengan alokasi waktu 3 pertemuan dengan masing-masing pertemuan 90 menit, yaitu 2 kali 45 menit. Untuk kompetensi dasar seperti yang saya bicarakan tadi, yaitu 3.3 menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom, dan 4.3 menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya,
Yang pertama yaitu mengetahui pengertian klasifikasi 5 kingdom, kemudian yang kedua memahami dasar pengklasifikasian makhluk hidup, yang ketiga memahami sistem klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom, kemudian menjelaskan ciri-ciri umum dalam klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom, selanjutnya yaitu mencontoh kladogram klasifikasi makhluk hidup, dan yang terakhir yaitu membuat kladogram atau pohon filogeni klasifikasi makhluk hidup. Kemudian selanjutnya yaitu adalah tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran pada materi kali ini, melalui kegiatan pembelajaran ini dengan model pembelajaran Discover Learning, peserta didik mampu mengetahui pengertian klasifikasi 5 kingdom dengan tepat melalui serangkaian kegiatan pembelajaran di lingkungan sekitar siswa. Yang kedua, peserta didik mampu memahami dasar pengklasifikasian makhluk hidup dengan baik melalui serangkaian kegiatan pembelajaran di lingkungan sekitar siswa. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami sistem klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom melalui kegiatan eksplorasi di lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan dengan benar ciri-ciri umum dalam klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom melalui kegiatan eksplorasi di lingkungan sekitar sekolah. Yang kelima, peserta didik mampu mencontoh kladogram klasifikasi makhluk hidup dengan baik melalui kegiatan pengamatan dari kladogram yang tadi dicontohkan. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu membuat kladogram atau pohon filogeni klasifikasi makhluk hidup dengan benar melalui kegiatan pengamatan di sekolah. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Untuk materi pembelajarannya di sini yaitu ada prinsip klasifikasi makhluk hidup, kemudian dasar klasifikasi makhluk hidup, kunci determinasi sederhana, kladogram atau pohon filogeni, dan yang kelima ada tata nama binomial nomenklatur. Untuk model pembelajarannya, di sini saya menggunakan model pembelajaran yang sudah saya sebutkan di awal tadi, yaitu model pembelajaran Discover Learning, merupakan pengembangan model pembelajaran dari Discovery Learning yang diintegrasikan dengan komponen-komponen dari jelajah alam sekitar. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya, di sini ada 3 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama yaitu ada langkah yang awal seperti umumnya, guru mengucap salam kepada peserta didik, kemudian guru akan menunjuk peserta didik untuk memimpin doa, kemudian guru bertanya kepada peserta didik untuk kabar hari ini, apakah sudah siap untuk belajar. Kemudian guru mengecek kehadiran peserta didik dengan mengabsen siswa. Kemudian sebagai persepsi, guru menanyakan kepada peserta didik mengenai materi pada pertemuan sebelumnya. Setelah itu, guru akan memberi instruksi kepada peserta didik untuk berkumpul dengan teman yang memiliki kesamaan. Contohnya, untuk siswa yang memakai kacamata, kemudian guru akan bertanya kepada siswa, pengelompokan ini akan berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Kemudian guru akan memancing siswa untuk menyebutkan materi yang akan dipelajari pada hari ini, kemudian tujuan dan pengelompokannya. Kemudian setelah itu guru akan memberikan penjelasan mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya yaitu ada motivasi. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik dengan mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Kita akan mengetahui bahwa setiap makhluk hidup perlu diklasifikasikan agar mudah untuk mempelajarinya dan dapat diketahui hubungan kekerabatannya. Kemudian kita akan masuk ke kegiatan inti. Pada kegiatan inti pembelajaran pertemuan pertama ini, saya menggunakan syntax stimulation dari model pembelajaran Discover Learning ini dengan langkah-langkahnya yaitu guru menayangkan sebuah video animasi penjual di pasar yang mengelompokkan barang dagangannya sebagai stimulus untuk merangsang siswa berpikir dan membangkitkan kondisi interaksi siswa dalam mengeksplorasi materi klasifikasi. Misalnya, pedagang sayur akan berada di sekitar pedagang sayur lainnya, kemudian ada pedagang baju, dan ada pedagang ikan dan lainnya. Kemudian guru meminta siswa untuk berkelompok dan mengatur siswa untuk bermain permainan flashcard
yaitu media pembelajaran pada klasifikasi makhluk hidup yang berbentuk kartu kecil berisi tingkatan takson. Kemudian yang ketiga, siswa dihadapkan dengan pertanyaan atau persoalan yang relevan untuk merumuskan dan menyelidiki jawabannya. Pada langkah ini, siswa akan merumuskan jawaban sementara atau hipotesis dalam lembar kerja siswa rumusan hipotesis. Kemudian, guru akan menilai kemampuan siswa dalam penyelidikan ilmiah secara berkelompok dengan rubrik penilaian proses penyelidikan klasifikasi. Kemudian setelah kegiatan ini selesai, akan dilanjutkan dengan sintaks konstruktivis, yaitu guru akan memperlihatkan contoh nama ilmiah beberapa spesies seperti Hibiscus rosa sinensis, Oryza sativa, Marchantia sp melalui PowerPoint atau PPT. Lalu peserta didik di sini akan mengidentifikasi kaidah penulisan nama ilmiah berdasarkan contoh nama ilmiah yang telah ditampilkan tersebut. Kemudian guru meminta siswa bersama dan kelompoknya mengidentifikasi atau menyusun pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang telah ditampilkan tadi, yaitu mengenai tata nama pada spesies makhluk hidup. Kemudian guru akan membimbing siswa untuk membuat hipotesis atau jawaban sementara tentang pertanyaan yang telah disusun. Kemudian guru memberikan lembar kerja siswa untuk mencatat hipotesis tersebut dan akan dievaluasi oleh guru dalam rubrik penilaian rancangan hipotesis. Kemudian selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Guru akan memfasilitasi dalam menemukan kesimpulan dengan mereview kegiatan pembelajaran tentang klasifikasi pada hari ini. Kemudian guru akan memberikan kuis secara acak atau post-test kepada peserta didik. Kemudian guru memberi penghargaan kepada peserta didik yang menunjukkan sikap disiplin dan kerjasama. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan membaca doa dan salam. Selanjutnya pada pertemuan kedua, untuk kegiatan awalnya sama seperti yang kegiatan pertama, guru mengucap salam, peserta didik memimpin doa, kemudian absensi peserta didik, dan juga membentuk kelompok sama seperti kelompok yang telah dibentuk pada pertemuan sebelumnya. Untuk kegiatan inti pada pertemuan 2 ini yaitu exploration. Di sini guru memberikan tugas berupa observasi kepada siswa secara berkelompok untuk mengeksplorasi dan menjelajah lingkungan sekitar sekolah untuk mengumpulkan data mengenai materi klasifikasi makhluk hidup. Kemudian guru memfasilitasi siswa untuk melakukan observasi dengan menyenangkan tetapi dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian guru mengarahkan siswa ke kebun sekolah atau lingkungan sekolah untuk menemukan tumbuhan, hewan, jamur, dan makhluk hidup lainnya untuk diamati. Kemudian siswa melakukan eksplorasi di sekitar sekolah atau di taman atau kebun sekolah mengenai materi tersebut, klasifikasi makhluk hidup dari 5 kingdom, dan mencatatnya pada lembar kerja siswa. Kemudian guru akan menilai kemampuan siswa dalam eksplorasi secara berkelompok dengan rubrik penilaian eksplorasi. Di sini siswa diberi waktu 100 menit untuk melakukan eksplorasi dan menemukan spesies-spesies yang dapat dikumpulkan sebanyak-banyaknya di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian setelah itu guru akan menutup kegiatan pembelajaran dengan memfasilitasi menemukan kesimpulan seperti yang telah saya sebutkan tadi di atas, masih sama, yaitu di sini guru juga akan memberikan post-test kepada peserta didik dan guru menutup pembelajaran dan salam. Yang terakhir yaitu pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini untuk kegiatan pendahuluannya sama seperti yang sudah dilakukan seperti pertemuan sebelumnya. Kemudian memberikan soal pretest kepada siswa untuk mengetahui pemahaman siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran pada minggu lalu. Untuk kegiatan inti pada pertemuan terakhir ini yaitu verification. Verification di sini
guru meminta siswa untuk berdiskusi dan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan mengenai makhluk hidup yang telah diobservasi pada kegiatan observasi yang telah dilakukan pada minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya. Kemudian, siswa akan mengelompokkan makhluk hidup tersebut berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Kemudian hasil eksplorasi siswa tadi kemudian diverifikasi melalui buku, internet, atau sumber yang dapat dipercaya. Kemudian selanjutnya siswa akan menafsirkan hasil yang telah diperoleh dan mengklarifikasi ketercapaian hipotesis yang telah dirumuskan dalam lembar kerja siswa, yaitu berupa laporan observasi dan juga kladogram secara berkelompok. Kemudian siswa akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan kelompok lainnya akan menanggapi dan bertanya. Kemudian guru akan menilai hasil presentasi siswa dan hasil siswa dengan rubrik penilaian hasil observasi. Selanjutnya yaitu ada generalization atau kesimpulan. Jadi guru di sini akan mengulas kembali materi yang telah dipelajari secara keseluruhan dan siswa secara berkelompok diminta untuk menyampaikan kesimpulan menurut pendapat kelompok masing-masing. Kemudian guru akan memberikan apresiasi terhadap hasil presentasi siswa dan kesimpulan yang telah disampaikan. Kemudian guru akan memberikan koreksi dan rekomendasi dari pembelajaran yang telah dilakukan selama 3 pertemuan, yaitu materi klasifikasi makhluk hidup. Kemudian setelah itu kegiatan penutup, sama seperti sebelumnya, di sini guru memfasilitasi siswa dalam menemukan kesimpulan dan juga guru akan memberikan post test dan guru akan menutup pembelajaran dengan membaca doa dan juga salam. Kemudian selanjutnya yaitu ada penilaian. Penilaian di sini diambil dari aspek kognitif atau pengetahuan, psikomotor atau keterampilan dan juga afektif atau sifat. Untuk teknik penilaiannya pada aspek kognitif yaitu ada tes tulis berupa pretest dan juga post test dan juga kuis acak dari guru. Kemudian pada keterampilan di sini ada eksplorasi dan presentasi. Kemudian untuk penilaian sikap diambil dari eksplorasi. Untuk bentuk penilaiannya untuk kognitif yaitu pilihan ganda, kemudian untuk keterampilan ada LKPD dan juga LDS. Kemudian untuk penilaian sikap yaitu dengan menggunakan instrumen penilaian sikap yang telah dibuat oleh guru. Baik, itulah RPP dan modul pembelajaran yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.